Terus kemudian apakah KPK berkeyakinan bahwa Presiden tidak akan memberikan atau menolak permohonan aneksasi tersebut? Kami meyakini hal tersebut sebagaimana pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden ya dalam pidato HUT RI ke-80 kemarin. Kita lihat bagaimana keseriusan komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kita kembali ke esensi dari penegakan hukum adalah untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku dan juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ya. Kalau kita lihat kembali konstruksi perkaranya, masyarakat sangat dirugikan ya, dengan adanya tarif yang harus dia bayar jauh melebihi standar tarif PNBP dalam penerbitan sertifikasi K3 ya, di mana pembayaran dalam sertifikasi itu secara teknis ada yang dibayarkan oleh perusahaan pemohon, ada yang juga diminta atau diambilkan dari iuran-iuran para tenaga kerja atau pegawainya. Nah itu kan sangat merugikan. Tarifnya cuma sekitar 200.000 sekian, ya, tapi faktualnya dari temuan KPK, tarif yang kemudian dimintakan oleh pihak PJ K3-nya adalah sampai 6 juta. Itu kan angka yang sangat luar biasa, terlebih dihadapkan dengan UMR Indonesia yang masih cukup ya begitu ya. Rendah ya. Mas menambahkan dikit, kemarin kan disampaikan bahwa bakal mendalami aliran uang ke Menaker yang sekarang maupun Menaker sebelumnya Bu Ida Fauzia. Apakah memang ada rencana untuk pemanggilan kedua Bu Menaker, Pak Menaker dan juga mantan ex-Menaker? Saat ini KPK masih fokus terhadap pokok perkara ya untuk melengkapi berkas-berkas penyidikan terkait dengan 11 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam melengkapi berkas tersebut, tentu KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini, sehingga berkas penyidikannya juga bisa segera dilengkapi. Ya, menegaskan saja kalau dalam konstruksi perkara kan disebutkan bahwa adanya pembiaran gitu. Artinya yang jadi semacam tidak mungkin ketika Wamen saja yang membiarkan sementara menterinya tidak membiarkan, atau apakah KPK sudah bisa memastikan bahwa menterinya tidak mengetahui sehingga tidak terkait? Kita akan melihat itu dan tentu itu menjadi salah satu materi yang akan didalami oleh penyidik ya dalam perkara ini, sehingga nanti dalam proses penyidikannya KPK akan melakukan pemanggilan ya, terhadap para pihak, baik tersangka yang sudah ditahan dan juga saksi-saksi lain yang dibutuhkan keterangannya sehingga konstruksi perkara ini menjadi lengkap ya, termasuk KPK juga pasti akan mendalami terkait dengan aliran-aliran uang hasil dugaan pemerasan yang dilakukan dalam sertifikasi K3 ini ya, semuanya akan dipacak dan ditelusuri.